Semangat pagi, kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Tidak lupa, kita akan memberikan informasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Alvira, dan inilah kabar sepekan. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN. Kasih Bening Saguling Foundation. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Senggani jiwa dalam tegukan kopi. Adalah Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Kawan PLN-IP, aksi PLN Indonesia Power benar-benar menunjukkan komitmen besar untuk menghadirkan energi positif bagi masyarakat. Lewat program kesehatan, pemberdayaan hingga literasi pengasuhan, PLN Indonesia Power terus menghadirkan manfaat yang nyata demi menciptakan generasi masa depan yang lebih berkualitas. Tidak berhenti sampai di situ, setelah fokus pada penguatan kualitas masyarakat, kini PLN Indonesia Power bergerak memperkuat aksi nyata bagi kelestarian alam. Mulai dari pemanfaatan biomasa sorghum hingga penghijauan mangrove dan penanaman pohon di Papua. Inilah bukti bahwa kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan demi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ini dia informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai program corporate social responsibility di berbagai daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia. Di UBP Jambi menyalurkan bantuan layanan kesehatan ibu dan anak untuk mendukung generasi bebas stunting melalui Posyandu Melati 7 dan Kelurahan Rajawali. Bantuan berupa paket makanan bergizi, subsidi pangan, serta peralatan operasional kesehatan diberikan secara langsung oleh Ketua TJSL atau CSR Ahmadi. Program ini disambut baik pemerintah kelurahan yang menilai dukungan PLN sangat bermanfaat dalam percepatan penanganan stunting. Sementara itu di unit bisnis pemeliharaan menggelar pelatihan kreasi dapur berdaya di Kelurahan Bambu Selatan. Sebanyak 20 pelaku UMKM binaan mendapatkan pelatihan pembuatan bolen dan pastry, lengkap dengan teknik produksi higienis dan strategi pengemasan agar siap bersaing di pasar. Komitmen PLN Indonesia Power untuk hadir dan tumbuh bersama masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Program ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah kelurahan karena memberikan manfaat nyata untuk peningkatan kesejahteraan UMKM. Lalu di UBP Jawa Tengah 2 Adipala menghadirkan program kelas pengasuhan orang tua dan sertifikasi pengasuh melalui program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Kegiatan ini diikuti 150 orang tua, bertujuan memperkuat pemahaman pola asuh positif dan responsif di era digital. Diharapkan program ini mampu melahirkan generasi yang berkarakter unggul dan menegaskan pentingnya pengasuhan berkualitas untuk menyongsong generasi emas 2045. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa PLN tidak hanya menghadirkan energi listrik, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam peningkatan kesehatan, kemandirian ekonomi, serta kualitas pengasuhan anak sebagai bagian dari komitmen besar PLN untuk rakyat. PLN Indonesia Power terus menunjukkan komitmennya dalam transisi energi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Berbagai inisiatif dilakukan tidak hanya untuk mendukung target net zero emission 2060, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga ekosistem sekitar pembangkit. Di UBP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu melaksanakan penanaman sorghum bersama masyarakat dan pemerintah daerah sebagai upaya pengembangan energi biomasa sekaligus pemberdayaan ekonomi warga. Sorghum dipilih sebagai komoditas unggul karena multifungsi mulai dari sumber pangan, pakan ternak, bahan baku bioenergi, hingga cover crop yang menjaga kualitas tanah. Program biomasa sorghum merupakan gerakan transformatif yang menghadirkan manfaat energi hijau dan dampak ekonomi lokal secara sekaligus. Komitmen lingkungan juga diwujudkan UBP Priuk melalui penanaman 150 bibit mangrove di kawasan Pantai Priuk Corner dalam peringatan Hari Pohon Sedunia. Aksi bertajuk Dari Pembangkit untuk Birunya Langit ini bertujuan mencegah abrasi, menjaga habitat pesisir, dan menciptakan udara lebih bersih. Kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Di kawasan timur Indonesia, UBP Holtecam menggelar penanaman 2.500 bibit pohon dalam peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia melalui program Roots of Energy. Kegiatan ini melibatkan relawan PLN Group se-Jayapura sebagai wujud dukungan terhadap prinsip ESG dan target NZE 2060. Aksi penghijauan ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan energi. Melalui 3 program tersebut, PLN Indonesia Power membuktikan bahwa penyediaan energi andal dapat berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Semangat keberlanjutan ini menjadi fondasi dalam membangun masa depan energi Indonesia yang lebih hijau dan berketahanan. Kawan PLNIP, transformasi digital, peningkatan keandalan pembangkit, sampai pemanfaatan energi bersih, semuanya terus digenjot demi sistem kelistrikan yang makin maju dan berkelanjutan. Komitmen untuk lingkungan juga makin terasa lewat berbagai inovasi dari pengembangan hidrogen hijau, gerakan penghijauan hingga aksi menjaga kawasan pesisir. Langkah nyata menuju transisi energi bersih memang makin terlihat. Nah, rangkaian upaya besar itu pun membuahkan hasil. PLN Indonesia Power berhasil mengukir 2 prestasi nasional, memperkuat ekosistem energi hijau sekaligus meningkatkan keamanan infrastruktur kritis. Prestasi yang makin mengokohkan peran Indonesia di era energi masa depan. Langsung aja kita simak info berikut. PLN Indonesia Power terus memperkuat ekosistem energi nasional melalui 3 inisiatif strategis yang dilakukan sepanjang akhir November 2025. Seluruh langkah ini berfokus pada keandalan pembangkit, transformasi digital, dan percepatan transisi energi bersih demi mewujudkan energi yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. PLN Indonesia Power menggandeng Huawei melalui penandatanganan Joint Study Agreement untuk pengembangan solusi digitalisasi pembangkit berbasis kecerdasan buatan AI. Studi bersama akan dilakukan di PLTU Banten 3 Lontar dengan fokus pada Intelligent Inspection, digitalisasi HSSE, serta penguatan keamanan cyber dan integrasi TIK. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat digitalisasi pembangkit sekaligus mendukung target transisi energi nasional melalui teknologi mutakhir. Masih pada momentum yang sama, PLN Indonesia Power juga menandatangani suplemen kontrak Master Service Agreement dengan Wärtsilä untuk penyediaan suku cadang OEM dan layanan pemeliharaan mesin Wärtsilä 20V34DF di PLTMG Kupang Piker dan BMPP Nusantara II. Kerjasama ini mencakup dukungan teknis berbasis digital seperti deteksi anomali, remote operational support, dan analisis data guna mengoptimalkan performa pembangkit. Langkah ini memastikan keandalan pasokan listrik khususnya di kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Sementara itu di UBP Lontar memperkuat agenda transisi energi bersih melalui penandatanganan MOU Program Teknologi Olah Sampah di Sumbernya TOS bersama PLN UID Jakarta Raya dan Gerakan Ciliwung Bersih. Program ini bertujuan mengolah sampah organik menjadi biomasa untuk co-firing pembangkit, mendukung ekonomi sirkular, serta mengurangi emisi karbon. Diharapkan program TOS dapat menjadi solusi pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus meningkatkan bauran energi baru terbarukan di sistem kelistrikan nasional. 3 inisiatif strategis ini menunjukkan komitmen PLN Indonesia Power dalam menghadirkan pembangkit yang semakin andal, cerdas, dan hijau demi mendukung target Net Zero Emission 2060 serta kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. PLN Indonesia Power terus menunjukkan langkah nyata dalam mendukung transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Tidak hanya dilakukan melalui inovasi teknologi pembangkit, tetapi juga melalui aksi pelestarian ekosistem darat dan pesisir bersama masyarakat dan pemangku kepentingan. UBP Bali Pesanggaran berhasil melaksanakan uji coba lanjutan co-firing hidrogen di PLTDG sebagai bagian dari pengembangan energi bersih. Pengujian yang disaksikan langsung anggota Dewan Energi Nasional menunjukkan peningkatan kinerja teknologi termasuk kontrol injeksi hidrogen berbasis PLC dan HMI serta efisiensi pembakaran yang lebih baik. Keberhasilan uji hidrogen ini menjadi fondasi penting bagi langkah dekarbonisasi dan kesiapan Indonesia Power memasuki era transisi energi yang lebih maju. Komitmen menjaga lingkungan juga diwujudkan melalui Gerakan Nasional Penanaman Pohon. Di UBP Mahakam, bersama PLN Group menanam 1.500 pohon di kawasan wisata Meranti dalam program Roots of Energy.
untuk memperkuat ruang hijau dan kawasan penyangga das Manggar. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai unit PLN bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara itu di UBP Banten 2 Labuan bersama Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi bersih kawasan mangrove di sekitar PLTU Banten 2 Labuan. Melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, kegiatan ini tidak hanya mengumpulkan sampah pesisir, tetapi juga mengedukasi pentingnya pelestarian mangrove sebagai benteng alami pantai. Melalui inovasi teknologi energi bersih, penghijauan kawasan hutan, hingga aksi penyelamatan pesisir, PLN Indonesia Power menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekedar slogan, melainkan langkah konsisten dan terukur menuju masa depan energi yang lebih hijau dan rendah emisi. PLN Indonesia Power kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam transformasi energi nasional melalui 2 pencapaian besar di penghujung 2025. Pada ajang Electricity Connect 2025, PLN Indonesia Power resmi meraih penghargaan Best Green Power Plant berkat keberhasilannya menghadirkan pembangkit listrik yang andal, efisien, dan berprinsip energi bersih. Pengakuan ini sekaligus mengukuhkan posisi PLN Indonesia Power sebagai motor percepatan transisi energi menuju ekosistem ketenagalistrikan yang terintegrasi, rendah emisi, dan berkelanjutan. Langkah keberlanjutan ini semakin kuat dengan pencapaian bersejarah lainnya, yaitu 12 unit pembangkit PLN Indonesia Power meraih sertifikasi kesiapan perlindungan objek vital strategis dari BNPT secara bersamaan, menjadikan perusahaan sebagai BUMN sektor kelistrikan pertama yang mencetak prestasi tersebut. Sertifikasi ini membuktikan kesiapan pembangkit untuk tetap beroperasi andal dalam segala kondisi, termasuk menghadapi ancaman terorisme, sehingga listrik tidak hanya menghadirkan daya, tetapi juga rasa aman bagi masyarakat dan negara. 2 pencapaian besar ini memperlihatkan komitmen PLN Indonesia Power dalam membangun masa depan energi Indonesia yang hijau, aman, dan berdaya saing global. Wah, nggak terasa nih kawan PLN IP, kita udah di penghujung acara. Itulah rangkaian informasi utama yang kami rangkum untuk kawan PLN IP minggu ini. Jangan lupa untuk di-like, follow, dan subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kami, tim Kabar Sepekan PLN Indonesia Power, mengajak kawan PLN IP untuk sama-sama mendoakan saudara kita yang terdampak bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Indonesia. Semoga doa tulus kita dapat menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang bangkit. Amin. Akhir kata, saya Alvira pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Kabar Sepekan berikutnya. Salam Energy of Things.